Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua sakramen yang ternyata Yesus Kristus sendiri yang mengamanatkan itu. Yang pertama adalah perjamuan kudus, yang kedua adalah baptisan kudus. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah perjamuan kudus, di mana Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ada istilah orang Batak yang mengatakan demikian, "Mardomu di atas nisi pangano." Ternyata kita sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata dipersatukan dalam konsep yang sederhana ini, tetapi memiliki muatan kuasa dalam firman yang disampaikan di dalamnya. Apa konsepnya? Kita dalam konsep perjamuan kudus itu memakan roti dan meminum anggur adalah bentuk dari jamuan. Artinya apa? Memang roti itu adalah roti, anggur itu adalah anggur, tetapi itu menjadi substitusi tentang Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, darahnya dicurahkan. Dan darah yang kudus itulah yang menjadi konsep perjanjian yang penuh dengan kuasa. Kita dimurnikan dan disucikan dalam darah yang kudus itu. Mengapa konsep darah itu selalu diangkat? Bahkan di perjanjian lama konsep darah menjadi hal yang sangat kuat, dan perjanjian baru menjadi hal yang sangat kuat juga. Di perjanjian lama konsep tentang Paskah juga ditandai dengan darah domba yang diusapkan di depan pintu orang-orang Israel, sehingga ketika tulah ke-10 terjadi, orang-orang Israel yang melakukan perintah itu terluput dari kematian anak sulung. Dan di perjanjian baru konsep itu diangkat kembali dalam peristiwa Paskah, karena ternyata darah Yesus Kristus itulah yang menjadi anak domba Allah yang dicurahkan bagi saudara, bagi kita semua, dan itulah yang menyelamatkan jiwa kita, karena hanya darah Yesus Kristuslah darah yang benar-benar kudus, dan tidak ada darah apapun yang benar-benar kudus selain darah Yesus Kristus sendiri. Mengapa? Karena Yesus ada dalam kandungan Maria bukan karena keinginan daging, tetapi dia adalah berasal dari yang ada karena dia adalah ada. Artinya apa? Perjanjian yang telah dinyatakan Yesus Kristus dalam amanatnya kepada murid-muridnya, sehingga kita senantiasa melakukan itu. Darah yang ditumpahkan itulah yang telah memurnikan kita. Oleh karena itu saudaraku, kita telah dipersatukan dalam darah Kristus, maka tetaplah hidup dalam perintah itu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa atas darah perjanjian yang telah Engkau berikan lewat anak-Mu. Engkau telah memurnikan kami yang percaya kepadanya di dalam penebusan yang sempurna itu. Kini Tuhan kami bersuka cita karena Engkau telah menyatakan itu, sehingga kami punya ketetapan dalam prinsip iman. Terima kasih Bapa, terima pujian kami dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.